Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Veronica, nomor registrasi 1601617098. Nah, di sini saya akan mempresentasikan UTS saya tentang rancangan struktur organisasi mata kuliah Manajemen Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Nah, selanjutnya ada pengertian struktur organisasi. Secara umum, struktur organisasi adalah sebuah susunan berbagai komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi yang ada di masyarakat. Adanya struktur ini agar lebih tertata dengan rapi, makanya dibentuklah struktur organisasi. Selanjutnya, saya mengasih contoh struktur organisasi klub olahraga prestasi karate UNJ 2020. Nah, di sini ada pembina KOP Karate UNJ, ketua KOP Karate UNJ, wakil ketua KOP Karate UNJ, sekretaris, bendahara, APD, dana usaha, kerohanian, dan kaderisasi. Pembina KOP Karate UNJ itu ada Dr. Johansyah Lubis MPD, ketua KOP Karate UNJ ada M. Faris Imami, dan wakil ketua KOP Karate UNJ ada Rizky Firdaus. Sekretaris yaitu ada Yulia Mutia, bendahara ada Vina Priana, HPD ada Rico, dan dana usaha kebetulan saya sendiri Ayu Veronica, dan kerohanian ada Indah Suci Larasati, dan kaderisasi ada M. Nur Rahman. Nah, selanjutnya pembina. Apa sih tugas pembina itu? Nah, tugas pembina itu adalah melakukan pembinaan organisasi agar program dan kegiatan organisasi sesuai dengan ADART. Jadi, agar tidak melenceng kemana-mana dan sesuai dengan ADART-nya. Selanjutnya, organisasi mempunyai wawasan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pengembangan ilmu. Selanjutnya ada Ketua KOP. Tugas Ketua KOP yaitu memimpin dan mengendalikan kegiatan para anggota pengurus dalam melaksanakan tugasnya. Jadi mengontrol tugas-tugas para anggotanya, para pengurusnya, kayak gitu. Terus mewakili organisasi keluar maupun ke dalam. Memimpin pelaksanaan program. Menandatangani surat-surat penting dalam organisasi. Yang kelima ada bertanggung jawab terhadap segala permasalahan dalam organisasi. Ketua KOP juga harus merangkul anggotanya, pengurusnya, biar lebih erat lagi hubungan kekeluargaannya. Selanjutnya ada Wakil Ketua KOP. Nah, di sini Wakil Ketua KOP itu tugasnya membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, dan pelaksanaannya, serta pengorganisasiannya. Kedua adalah mewakili ketua apabila ketua berhalangan hadir. Nah, tugas wakil ketua KOP ini dibutuhin banget perannya saat ketua berhalangan hadir. Nah, wakil ketua lah yang meng-backup si ketuanya, kayak gitu. Yang ketiga adalah melaksanakan delegasi tugas dan wewenang dari kita. Yang keempat adalah melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku, serta melaporkan hasil pengawasan tersebut pada ketua. Selanjutnya ada sekretaris, yaitu tugasnya sekretaris itu ya yang berhubungan dengan surat menyurat, kayak gitu. Nah, yang pertama itu adalah menjalankan perintah pemimpin, yang kedua ada mencari informasi, yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat adalah melakukan korespondensasi, dan yang kelima pengarsipan. Jadi, hubungan sekretaris ini juga harus klop dengan ketua agar tidak miskom, kayak gitu. Dan surat-surat yang sudah dibuat sekretaris itu nanti di akhirnya diarsipkan, kayak gitu. Selanjutnya, bendahara. Nah, bendahara ini kan berhubungannya dengan uang nih. Lumayan sensitif kalau masalah uang. Uang kan nggak ada temennya, apalagi saudara. Nah, tugas bendahara ini RAPBO berdasarkan program kerja baru. Jadi, membuat rancangan anggaran biaya untuk selama 1 tahun kepengurusan ke depan, kayak gitu. Jadi, apa aja sih
biaya yang perlu dikeluarkan untuk kepengurusan kita ini, kayak gitu. Jadi, dibuatlah RAB, kayak gitu. Nah, memeriksa program kerja periode sebelumnya, terus penyesuaian antara program kerja lama dan baru dengan sumber pendapatan. Nah, berdasarkan ini juga harus teliti agar tidak ada yang terselip maupun tidak terdata pengeluaran dan pemasukannya. Jadi harus benar-benar teliti. Selanjutnya ada HPD. HPD itu adalah Humas, Publikasi, dan Dokumentasi. Nah, Humas ini tugasnya itu memberikan informasi untuk meyakinkan, meraih simpati, dan mengembangkan ketertarikan masyarakat akan suatu acara. Nah, publikasi menyediakan dan mengedukasi surat izin pameran, menyediakan dan mengedarkan surat-surat undangan, terus menyediakan informasi pelaksanaan pameran dan pagelaran baik melalui elektronik maupun media cetak. Nah, kalau melalui media elektronik itu misalkan kita mau mengadakan event karate nih di bulan sekian, nah kita membuat pamflet lalu kita sebar ke media sosial kayak gitu. Terus selanjutnya ada dokumentasi. Menyiapkan alat dokumentasi, itu penting banget ya alat-alat dokumentasi. Kayak misalkan kamera ataupun yang lainnya. Terus mendokumentasikan setiap peristiwa yang dianggap perlu. Terus mengedit hasil liputannya untuk memperoleh hasil yang maksimal, yang bagus, kayak gitu. Selanjutnya ada dana usaha. Nah, dana usaha ini tugasnya adalah mencari pemasukan atau mencari dana untuk keperluan KOP. Nah, misalkan untuk keperluan membeli barang-barang olahraga, untuk kita latihan, untuk KOP latihan. Nah, jadi mencari dana lewat jualan untuk keperluan internal. Terus kita bisa membuat merchandise untuk menambah pemasukan KOP seperti menjual gelang atau kaos tim. Nah, terus untuk menambah pemasukan KOP sendiri. Nah, terus selanjutnya ada membuat PDL anggota KOP. Selanjutnya ada kerohanian. Kerohanian ini berhubungan dengan agama lah ya, tentang keagamaan. Nah, rohani ini tugasnya mengurus segala hal yang berkaitan dengan rohani, mengembangkan kajian internal untuk anggota KOP Karate, mengembangkan kegiatan agama di Sekret Karate, misalnya mengadakan yasinan setiap malam Jumat, kayak gitu. Terus misalkan mengadakan pengajian untuk mendoakan almarhum senior kita, dan kegiatan keagamaan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada kaderisasi. Nah, tugas dari kaderisasi ini menciptakan alumni yang ideal, memiliki versi dan beretika, dan mampu berpikir dengan radikal atau bertindak. Dan yang paling penting, regenerasi. Jadi, kaderisasi ini mencari regenerasi untuk melanjutkan pengurusan di tahun depannya, agar lebih baik dari kepengurusan yang sebelumnya. Kayak gitu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.